Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Acil. Gugur ku pencil ae. Untung ada hati ulun yang gugur. Aduh, siapa nih? Hah? Ini Acil. Oh, Acil kah? Acil. Mulai umrah? Insya Allah. Doakan. Alhamdulillah. Kan karena parak apa? parak hari Lebaran Haji. Oh, Lebaran Haji. Jadi sudah saatnya bertobat gitu aja. Oh, ada. Salah. Memang sudah saatnya berubah, Cila. Iya. Oh. Nih lagi mau apa nih? Biasa, Cil. Nih nah, karena kita momentum Jelajah Lebaran, jadi nih menghitungnya anggota arisan. Para kayak nih, Pang. Adalah arisan apa tuh? Ini orang-orangnya yang belum bayar nih, paksa menapali Cila. Aduh, maklum jadi pembekal. Tapi arisan apa tuh? Arisan kurban, data yang anggota yang belum bayar. Dihubungi ngali termasuk kai ini Najwa. Iya makanya nih manakah kai ini pelawasnya. Padahal ini Pang tinggal bingung lagi juga Cilai. Imbah ini nang diurusi bingung siapa yang nyembelihakannya juga. Nyembelihakan? Bicara sapinya bingung juga. Assalamualaikum. Bisa kah? Waalaikumsalam. Di sini dong. Oh, di situ. Oh, bukan. Acil, rentenir mana gini? Acil, wah baru dulu Acil ya. Iya, assalamualaikum. Ademnya melihat ya lo. Senang aku kayak ini. Ya. Kabuhanmu tobat lah. Ini siapa ini? Ini siapa nih? Aku duduk dulu lah. Apa menawarkan hiasan dinding, Om. Oh, kaligrafi. Kaligrafi. Kan kita kawan juga sekampung. Sales. Nah, lawas bener. Nah, ulun info aja lah, semalam tuh keluarnya 75. Apa ngento? Keluar. Lain. Salah. Ada nih arisan sapi ke lo. Arisan sapi. Arisan kurban ke lo. Momentumnya. Sudah dapat jagal kah? Belum, bingung lagi. Apanya aja? Jagal. Tukang sambeli. Tukang sambeli. Nah, itu bingung lagi. Ya. Karena ini perdana seumuran dalam kampung ini hanya hendak acara Islam kah sekampungan tuh kan? Hendak bicara itu. Karena tahu tersuah Lebaran Haji. Maklum, RT hanya. Iya pembekal hanyar. Kira hanyar login berarti. Macam-macam awane. Kenapa nih? Ada solusi kah? Kalau masalah memotong tuh gampang aja. Kan pian rancak aja motong-motong anggaran. Ulun tahu di mana ulun tahu di mana ngintu tempat memotong di rumah sunat. Lain. Potong kelamin itu. Potong kelamin. Wah payah juga Acil nih. Karo dong orang hajar le. Kasih itu juga pikiran tetap. Aduh, kenapa nih? Dibawa juga. Nih, ngapa nyangin tuh dibawa tuh? Karena ini kan ulun nih Mbah belajar memotong. Memotong hewan kurban. Wah. Jadi ulun ini bisa disebut wah ini jagal. Jagal. Iya dong. Apa nih dibawa? Contohnya kah? Ini alat peraga. Alat peraga. Oh iya. Ini ada calon kurban ya lo. Ya. Ini boneka. Nih ulun contohkan nanti. Contohkan dulu sebelum kita taksir lo. Ini apa nih? Ini palu. Kenapa Ini makanya salah. Salah bawa. Aduh, ini ada unta. Jadi ulun pian hendak melihat keahlian ulun dalam memotong ya lo. Iya. Ini karena contohnya. Pakai laser kah? Laser sunat. Supaya kada kulimbit. Nah ini tali. Ini kisahnya parah aja lah. Oh, kisahnya parah. Supaya kada berbahaya, kita kan di TV nih. Iya. Ya ini dah. Ya, sebenarnya sapinya lain gini, Bang. Ini sapi perah ini. Iya, tapi kan apa juga? Ada apa? Ilustrasi. Contohkan Bang, biar aku tertarik. Oh ya, kita meyakinkan aku. Nah, ulun padahi dulu bahwa hewan kurban yang boleh itu syaratnya ada apa? Ini minimal usianya lawan kada boleh yang memakan najis tuh hewan. Bujur juga kah? Bujur itu dalam Islam. Kena lo baca dulu, kayaknya lain ini. Iya. Jadi Pang yang kayak apa tuh? Yang hewan kurban sapi boleh, domba boleh, hewan ternak lah intinya. Hewan ternak. Nah, kayak itu. Kita ikat dulu lah. Supaya salah. Salah itu. Salah. Kenapa di situ? Ya namanya juga komedi. Iya. Ini kisahnya mengikat. Ada begagah kayak tenah pas anak disembeli. Nah, kayak tenah kan. Kita mulai dari sapi lah. Ya. Pikur betis sapi. Nah, ini diletakkan kayak ini, kita ambil alat kita potong. Iya. Potong lah. Kita asah dulu kan. Wah, kayak koki ya. Itu koki. Kayak anak
Maulah burger. Ini kan ada di bagian leher kita potong lah. Kalau di bagian kaki hewan itu akan tersiksa. Itu bujur, ini supaya kada menyiksa hewan. Misalnya lah di bagian ini ulun pelajari dari Islam langsung. Nah lah. Nah ini kan bulu nih. Iya. Kok kayak babi? Sapi ya. Sapa bos. Iya ya. Jadi pertama kayak itu. Jadi kita elus-elus dulu. Iya. Ini kan hewan kurban. Oh iya. Supaya enggak ada stres. So kalau melihat nanti lari-lari itu korban tuh. Nah itu lain. Oke lah kita coba dulu. Ini kan supaya kada panjang ya lo. Iya. Salah. Kenapa Salah. Terlalu banyak drama ini. Iya. Salah. Ya salah. Saya juga Kayaknya cilai. Kada yakin. Yakin. Nah sinilah. Kada meyakinkan gini nih. Ganti pisau kan. Banyaknya pisaunya. Nah, ini kan belum talah bulunya tambah hisap sampai hilang bulunya nah. Hilang bulunya. Tapi kada boleh kalau sampai panggal gulunya. Boleh kami ada organisasi jagal juga sebujurnya. Apa? Jagalah hati. Itu judul lagu jagal hati. Kacau Cel. Kayaknya Ada meyakinkan nol ini. Nol. Berat Kayaknya ini. Kada bersertifikat juga ini nih. Tolong Cel, carikan infonya Cel. Ada biasanya pen bisi teman. Hadanglah. Rasanya ada nih para ke rumah anak kurban tapi ada aja yang anak menyembelihkan di jagal mayak. Lain itu jagal. Di hadang si ulun kada ingat pengarannya cuman ulun kawaun kieu akan. Oke lah Cilan nah. Iya. Oh bener kan dengar bunyi timbakan mulai tadi. Kayak di Palestina gitu. Oke dah, acil dah kayaknya bisa solusi ya lo. Ini kayaknya dulu. dulu. Kada lah, kada pakai lah. Kada termasuk dalam manualnya. Onta apa? Kada di sini kada di unta. Cukup sudah. Cel tolong. Iyalah, acil tolak dulu lah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berubah dah acil lah. Ada acil ii. Lahiri. Bos boy, dapat sertifikatnya dari mana masa malam? Ini sudah diakui oleh MUA. Hah? MUA. Apa MUA? Make Atau up bun make up gitu? Iya memang. Iya. Sesuai. Hah malah lain aja. Harusnya MUI ya kalau. Iya orang MUI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ini dari mana Cil? Ini dari Yayasan Yayasan. Ya, dari Yayasan Jagal Ganteng Syariah Tabalong, Masya Allah. Silakan dulu Pak. Yang jagalah hati tadi. Yang jagalah hati le. Kamu nulis Pak. Oh iya. Dan ini, Acil, yang dari ini. ya ini yang sesuai Rekomendasi. yang sesuai dibutuhkan tadi. Oh iya. Ya, Acil hendak ke belakang dulu lah. Belakang dulu. Belakang banyu. Iya, banyu. Nah, mempas Pak Ustadz Fahmi le. Ustadz Bereni Pak bersih. Artinya kada beri digatan lagi. Bersih iya karena bersih. Kada berigitan lagi dan Besar karena asli Pak. Asli. Wah keren Pak le. Bawaan mulai lahir. Ya tak apa ya Bun. Dan ini dari Yayasan Jagal Ganteng Syariah Tabalong. Keren. Apa sih itu Dit? Itu Pak, Yayasan Jagal Ganteng tuh Pak. Asal mulanya itu sebelum jadi yayasan itu hanya komunitas saja. Komunitas. Ya, komunitas itu berdiri pada tanggal 25 Juni 2021. Oh, 2 Nah, tahun. jadi 3 ya. tahun. Ini Hanya beberapa orang aja dulu tuh. awalnya apa le? Awalnya dan itu atas inisiatif ulun pribadi untuk mendirikan komunitas. Jadi di Kiau bebuhan ustadz-ustadz yang lain seperti Ustadz Bukhari dan Ustadz Sultan.
Akhirnya Bu Sidin merespon dengan baik. Lalu begamatan mengumpulkan merekrut ke kawanan. Akhirnya terkumpullah sekitar 53 anggota se-Kabupaten Tabalong saat ini. sampai saat ini. Dan apa ngarannya? Untuk yayasan ini berdiri pada tanggal 15 Mei lah 2023. Setahun lah. Nggih. Parah setahun nggih. Dan itu sudah resmi dari Kementerian Pak. langsung di pusat Kemenkumham. Kemenkumham. Ya. Berarti pas aja Pak Pembekan ini bingung mencari tukang sembelih nang sudah terpercaya Pak. Terverifikasi lah itu. Takutnya Pak karena mun kayak ulun nyembelih loko dagingnya kada halal itu Pak takutnya Pak. Iya. Tapi ini memang pendiriannya ini atas dasar apa dulu awalnya Pak? Yayasan ini nih. Jadi pada waktu itu kita ini dipercaya oleh almarhum Abah. Jasidin, aku kada kawa lagi nyumbali. Jadi harus diturunkan lawan anak. Mau kada mau, siapkah Jasidin mental, tahankah melihat darah? Nggih, siap. Langsung dilajari Sidin, diturunkan Sidin ilmunya. Alhamdulillah bisa langsung terjun ke masyarakat. Nah, imbah itu lalu ulun melihat cara-cara menyumbali di masyarakat kita banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Bukan berarti ulun di sini yang paling benar kada. Setelah disesuaikan lawan sembelihan yang dianjurkan oleh Rasulullah, ternyata jauh beda. Sedangkan Rasulullah sendiri, beliau menganjurkan untuk sembelihan hewan korban itu harus super tajam, kemudian harus cepat dan harus tepat. Oh berarti salah ulun Pak le nang. Nah kalau pian ini dihiga, Ngintu menggayat kayu. Ulun bari di sarbuan Dihiga di daging sini. Pak. Oh salah Pak le. Nah, kalau kita nak tahu nih, ibaratnya sudah sejauh ini sudah berjalan setahun lebih lah, kurang lebih setahun lah. Nah, anggota-anggotanya sudah saat ini Pak Bersih, Sekretaris. Wilayah mana pian Pak? Sota Balongan. Oh, Seta Bolongan. Iya. Tapi rumah pian di mana? di Wayau. Dua ya. Oh, Wayau. Enggak yang. Ini. Silahkan. Ini nukar cilai. Ini jauh aja Kalau ambil tadi. Ustaz Tabrani di wilayah Di wilayah Jangkong. Bungo, Jangkong malah. Jangkong. Jadi memang yang lain-lain nih ada juga Pak kawan-kawan dari anggota juga hadir Iya, Le. anggota semua. Ini ustad semuanya nih. Ustaz semua malah. Wah, coba Pak, dulu diperkenalkan dulu Pak kawan-kawan kita. Baik, yang paling ujung dahulu ini Ustadz Ahmad Ratoni Helmi. Wah. Sidin ini wilayah Biduri. Oh, Biduri pala Ya, Pemetaan. wilayah Biduri. Nggih. Oh, Rumpudak. Keluaran Pemetaan. Itu yang selanjutnya Irwin Nasar. Oh, iya. Sidin ini wilayah Mabuun. Oh, Mabur. Apa? Best friend. Friend aku nih. Yang selanjutnya Zulfahmi Haitami, wilayah Belimbing. Wilayah Belimbing. Sidin ini spesial tukang asah, Tukang asah. bisa menyembelih juga. Oh. Iya. Marimpong harap juga. Kemudian yang berikutnya Syahrullah. Wah, Ustaz Syahrullah. kayak sarukan Pak. Iya. Syahrullah. Iya. Ini Pak. RT di Maluyung. Oh, RT di Iya. Maluyung. Atau RT. Iya. Iya, dua jabatan. Dua jabatan. Yang selanjutnya di belakang Ustadz Ali Oh, Ustadz Ali. Syahriansah. Oh. Nah, ini wilayah Linda 8 di Mabuun. Ya, para kajawan Sukomanjo. Yang sampingnya berdiri silakan. Ustadz Fahrianor. Nah, ini andalan kita. andalan kita di Sukomanjo, Mabuun. Orang dalam nih. Dalam. Aduh. Oke, sebelahnya lagi Pak Ustaz. Yang selanjutnya Saudara Mas Kuni. Ini wilayah Makam Pahlawan. Iya. Ya. Oke, sebelahnya. Yang terakhir ini adalah Imam Masjid Muhammadiyah. Ilmi. Ustadz Nur Ilmi. Ustaz Nur Elmi. Iya. Oke. Langsung utusan dari Muhammadiyah. Muhammadiyah. Berarti
Di sini lengkap boleh. Lengkap. Wilayah masih wilayah ibaratnya Murungpundak, tapi masih di kecamatan-kecamatan tertentu ada juga anggotanya. Ada. Cuman karena kau berhadir Ada kau sebentar. berhadir. Habis Pak ya, Le. Iya, habis. Ada muat studio. Ada kita. mayu tempat. Nah, ini nih Ilun bingung Pak ini. Kenapa? Di logo apa nih? Bepin. Kopiahnya. Bepin. Lencana lah. Oh, rencana. Iya. Apa Jadi tuh? kalaunya yang sebelah sini, Iya. ini pin apa namanya JGS-nya. Oh, JGS-nya. Iya, yayasannya. Kalau yang sebelah kanan yang sudah mendapatkan sertifikasi halal di Bogor semalam. Oh. Nah, langsung disahkan oleh BBPKH, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor. Dan dari Juleha Indonesia. Juleha Indonesia. Jurus sembelih halal Indonesia. Oh, kira yang di Amuntai semalam. Acil Juleha. Berarti sudah bersertifikasi dah nih. Yang tulakan semalam 15 orang. 15 orang bala. Ya. Kurang lebih seminggu ambil sertifikasi di sana. Kalau Pak bersih Masih main logo kah, Pak? sama. Lain lah. Lain, Pak. Kita lain pulang logonya pulang. Oh, lain apa, Pak? Apa logonya? Harus bakal kir lah. Makanya kira aja. Kaliker. Berarti sudah 15 orang itu bersertifikasi lah. Sudah bersertifikat halal, Heeh. diberangkatkan kemarin ke Bogor. Dan kita semuanya insya Allah mendapat sertifikat itu. Nah, itu berskala nasional. Oh, udah skala nasional. Dan itu kayak apa tuh proses di sana tuh? Apakah memang sama dengan yang lain prosesnya atau Oh, jauh beda. jauh beda bala? Dari tata cara sembelihan beda. Kemudian untuk keserawan itu kesehatan dan kesejahteraan hewan. Itu juga beda. Dan untuk menjaga apa namanya kesehatan lingkungan itu juga dipelajari. Oh, ada juga malah. Samuan dipelajari. Nggih. Oh, gitu. Tapi kalau nama, Pak, kenapa akhirnya ke JGS malah? Ya. JGS. Nah, jadi pertama kali ulun mau ulah nama ini JGS. Kalau jagal, ulun pikir banyak orang sudah mengerti. Kalau syariah, tahu sudah arahnya kemana. Yang satu ini ulun pikir nih harus maulah orang bertanya-tanya. Bahkan mungkin ketika orang mendengar gantengnya itu ada yang tertawa, Nah. ada yang senyum, ada yang macam-macam lah Macam-macam persepsi persepsi, iya. ya. Jadi maksud ganteng di situ itulah yang akan menarik perhatian banyak orang. Oh. Ganteng di situ bukan berarti harus orangnya ganteng sebertaan, tapi yang pasti bukan binian. Ya. Nah, itu. Ganteng itu adalah ganteng dalam fikih kurbannya. Kemudian ganteng dalam tata cara sembelihannya. Ganteng ketajaman goloknya. Ganteng atribut yang dipakai. Jadi orang pun nyaman melihat, suka melihat. Iya, bujur. Sapi gini ibaratnya tuh pilit-pilit mata melihat. Ada bumerang yang kalau Bapak kayak. Ada barang. Lihat lah. Anu, apa? Kada sapi gini acil gini kilik-kilik. Makanya nih bentuk goloknya pun bunga-bunga seberataan. Bukan untuk betampai atau sombong nggak ada. Ya. Memang standarnya seperti itu. Kami mengambil banyak ini di wilayah Sukabumi, Cisaat atau Cibatuk. Dan ini tergolong golok yang Mahal. golok sultan. Oh, Sultan. Golok sultan. Layanan pun gitu sultan lah. Ini bahan modern, Sleipner A88. Wah, berseri juga boleh. Ada Kayak orang serinya. pistol. Ini baja modern. Kemudian sarungnya pun sarung yang bagus dari kayu amboina. Ya, ini golok andalan. Harganya berapa itu, Pak? Ini 2.500.000. Murah. Kayak biasa orang sugih murah. Seorang penyembelih pun membuka golok tuh kada sembarangan. Bukan seperti ini bukanya. Kalau ini rumah kalahi. Ya. Kalau rumah kalahi main-main. Ya. Kalau membuka golok sembelihan seperti ini. Nah, jadi begamat. Awas Pak bersih. Standar ketajaman pun nanti akan dijelaskan oleh salah satu anggota ulun. Siap. Nah, jadi Oke. apa namanya ganteng seberataan. Besar bujur Pak, ganteng-ganteng maju apa aja secara anu kan dilihat tuh kan. Iya, iya. Kalau Pak Ahmad Tabren ini gabung apabila Pak langsung kah pas
Ustadz Mbawai kah atau kayak Pak? Sudah berdiri yayasan. Oh, tahun 2003 belilah Anyar. Sebelumnya Pian, Atau diri daripada yang lain. sebelumnya Pian sudah bisa nyembelih juga tapi. Ya sudah, kebetulan di Kelurahan Jangkong. Oh, nambah yang sesuai. Dan adanya organisasi itu jadi lebih matang lagi. Lebih matang lagi Pak. Nggih. Yang Mbawai Pian kah atau Sidin seorang datang? Ulun langsung. Ulun langsung. Yang membawa Sidin. Karena ulun tahu Sidin seorang penyembelih juga, jadi ulun ajak bergabung. Oh, Pian kumpulkan lah tadi. Iya, ulun kumpulkan. Pian ya maksudnya dirakatakan lain. Iya, dirakatakan beratan. Nggih. Kalau Pak Barsim Pak? Tahun berapa coba Pian? Lahir Pak. Rasanya gabung Pak. Ada mau. Bulik ada begulu gini. Ada. Tanggul kami banyak buat gulung. Habis karena cincang ini. Ini silakan Pak. Kita gabung di JGS mulai tahun 2021. Mulai awal berdiri dikumpulkan Ustadz, Oke. kita gabung dan proses berdirinya yayasan pun kita mengikuti. Ikuti. Karena perasaan Pian Pak. Ya, jadi ya alhamdulillah kita dipercayakan oleh kawan-kawan sebagai sekretaris. Sekretaris malah. Ya sekretaris jadi dari yayasan itu. Berarti sudah kada terhitung lagi Pak ya? Pian yang menjegal. Menjaga, lain menjaga. Soalnya kita menjaga tuh tidak sambil berhitung. Oh kan gitu. Maaf ya. Anu Pak ini, kayak anu karingatan kan. Biarkan mereka. Becari. Pasti cari masalah. Nah, kalau tentang hitungan Pak, berarti sejauh ini apakah ada biaya tersendiri nih kalau misalkan hendak mau hubungi meminta bantuan dari yayasan JGS ini Pak? Silakan Bapak. Oh, kalau dari permintaan kalau hanya sekedar untuk menjagal saja, kami tidak ada tarif, Jadi ya bahasa kita tuh sepemberi orang, sesukarela. Kalau ada yang beri 200-300 silahkan. Kalau ada yang 2 juta ya nggak jadi masalah. Tapi kalau ada per penjaga, ada juga per paket. Nah kalau paket ini ya mulai menjaga, terus merabahkan, terus menguliti. Tapi menyebihira seorang aja lah. Ada membasuh malah. Nah, jadi silakan aja dibasuh kan. Kalau nya sampai mengulit saja, itu kisarannya hanya sampai 500 ribuan ke atas. 500 sampai 1 juta. Nah, tapi kalau sampai menimbang, membagi, itu lain lagi. Itu sampai 1 juta sampai 1.500.000. Sampai membagi Membagi ke gramnya lah Anda. Membagi ke kantong plastik. kantong plastiknya, menimbang lah. Ya, menimbang misalnya per orang tuh dapat 1 kilo misalkan. Nah, itu lain lagi. Itu terima bersih sudah. Tapi kalau bersih jangan diterima. Ya. Terima bersih gitu kan. Sini bujuran sekretaris Pak. Meragukan nggak? Ada Pak. Kayak pelawak Pak. Awang ganti kai gini. Saya absen terus. Apalagi ada pembegal? Ya, itu sudah artinya kalau sejauh ini untuk di bulan momentum Lebaran Idul Adha full dah jadwal ya Pak. Alhamdulillah sudah full. Ya, alhamdulillah. Dari hari pertama itu kami tidak bisa menerima paket karena masing-masing sudah tugas nyembelih semuaan. Per satu orang kalau Pak. Satu orang masing-masing sudah. Masing-masing. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu paket semuaan mainnya. Dari pagi sampai malam. Kalau di kampung kami ini matasinya mun bakajutan balik. Aman bakajutan ya. Kada tawa. Kawa. Jauh-jauh hari. Pak bersih ya Pak, ada kawak loh. Nang anak disembelih siapa? Berang Kisahnya Pak, kisahnya. Ya itu Pak, kalau konek bakajutan kan karena Bakal kajutan tuh saja setrok aja. Tahajud. Iya. Kau aja apa lah kira-kira? Insyaallah kawan. Insyaallah. Iya. Oh di Bogor. Ini Mbah Bulik pelatihan jawab ya sertifikasi lah. Ini semuanya. Semuaan pala. Yang sudah bersertifikasi lah. Iya, alhamdulillah.
Berapa hari Pak semalam Pak? Di Bogor semalam kita kurang lebih 1 minggu setelah. Tapi kalau ulun kurang. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa? Karena di kamar 1 hari. Oh iya. Sakit. Sempat sakit tuh Pak. Karena kau makan nasi karas. Oh iya. Saling mengimolnya. Karena kalau mau monyet. Hebatnya. Nyerah. Iya. Oke dah, kita istirahat dulu lah, break dulu. Habis ini kita hendak mentes tata cara nang Iya. Praktek. Menggunakan sapi bujuran lah kita. Ada. Barang. Terus Dasar-dasarnya aja ya bala tentang alat-alatnya kita. Berarti sebelum praktik itu peragaan tentang memasang safety dulu. Ya. Iya, betul. Oke. Ya. Pokoknya Oh ya. tetap di warung. Saraba. Ya, masih di warung Saraba bersama Yayasan JGS. Iya. Nah, jadi kita hendak tahu Pak Ustadz tentang yang mungkin ketentuan-ketentuan dalam berkurban. Pertama dulu, mungkin dari Acil ada taruhan aja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Curhat dong. Ini ulun anak betakun. Apa tadi sapi itu adakah umur yang bisa ditentukan yang bisa disembelih kayak itu nah? Ketentuan umur hewan Inggi. sapi dan kurban. Inggi, lawan bolehkah bebinian kita nah? Haruskah lakian kita nah? Sapi betina kah, sapi jantan kah Iya. yang diutamakan gitu kan? Inggi. Iya, Ya, silakan terima Guru. kasih. Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah hari yang ketiga daripada bulan Zulhijjah. Mungkin seminggu lagi kita masuki Idul Adha di 1445 Hijriah. Salah satu ibadah yang kita laksanakan yaitu adalah ibadah kurban. Ibadah kurban itu terdiri daripada binatang, baik itu domba atau kambing, kemudian sapi atau kerbau, dan juga onta. Untuk ada ketentuan umur-umur atau usia daripada yang ingin kita sembelih untuk ibadah kurban tersebut. Seperti domba atau kambing apapun jenisnya, itu minimal paling tidak usianya itu 1 tahun. Atau istilah di dalam kitab Sabilal Muhtadin itu ada juga nang kapindahan. Nah, jadi kada manusia kepindahan, binatang kepindahan juga. Jadi begitu lepas giginya dan tumbuh sempurna, umurnya 1 tahun itu baru boleh. Kecuali ketiadaan ngalih badal sudah mencari harinya mepet sudah boleh henang 6 bulan. Itu cuma kalau ada umum minimal 1 tahun itu kalau kambing. Dan usahakan semuanya itu adalah jantan. Kalau yang betina dikhawatirkan hamil atau kematian. Itu boleh, itu cuma yang kada memungkinkan hamil lagi usia expired misal. Major. Itu. Kemudian kalau sapi atau kerbau itu usia minimal 2 tahun. Juga termasuk yang kepindahan tadi. Kepindahan kemudian tumbuh giginya sesuai seperti semula. Itu menjadi ketentuan, berarti sudah bisa dipakai untuk korban. Kalau di Arab, ya, di Mekah Madinah kan kebanyakan orang berkorban dengan onta. Nah, kalau onta itu minimal usianya itu 5 tahun. Minimal 5 tahun. Itu kalau onta. Kalau misalkan sapi yang kurbannya bibinian kan kada boleh nih. Bibinian. Sapi betina. Sapi betina. Iya. Nah, itu kayak apa? Nah, jadi memang anjuran dari Rasulullah itu harus yang jantan. Bila inya kada ada yang jantan, mau kada mau yang betina. Cuman yang betina ini ada syarat pulang. Jangan sampai tak ambil hewan kurban betina yang lagi hamil, atau istilah dalam ilmu perhewanannya itu hewan ruminansia yang produktif. Karena itu akan melanggar undang-undang negara nanti. Dalam hukum syariat inya berdosa besar,
kemudian dalam undang-undang negara pun kena. Itu minimal kalau hamil yang kecil, kurungan penjaranya 1 bulan, maksimal 6 bulan. Dan denda duit 1 juta minimal, maksimal 5 juta. Kalau misalkan betinanya itu ganal dan hamilnya itu ganal, artinya berbentuk sudah sapinya di dalam nih, disembelih, nah itu kurungan penjaranya minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun. Duitnya minimal 100 juta, maksimal 300 juta dendanya. Nah, jadi kada kau sembarangan. Makanya kami di sini maulah surat sakti, yaitu surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat tanggal lahir, alamat, jabatan, instansi, dengan ini menyatakan tidak bertanggung jawab atas penyembelihan hewan kurban sapi dan atau kambing betina dengan status tidak mencukupi umur dan atau dalam keadaan hamil dan atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan hewan kurban yang dilaksanakan pada hari tanggal yang bertempat di mana, dan anggota kurban 7 orang untuk tanda tangan, kemudian selaku ketua yayasan ulun pribadi, panitia kurban, dan siapa yang menjaga pada waktu itu. Kenapa kami maulah surat pernyataan seperti ini? Karena ketika penyembelihan hewan kurban tersebut, kan kita tak kumpulan nih, wabuhan masyarakat seberataan, pakai HP, di kamera, di video, akhirnya disebarkan di medsos segala macam, dan mereka pun kada tahu juga. Sampai ke pusat, hal yang seperti itu, pas kami yang kena pidana, pas kami kena hukum jadinya. Jadi kami kada bertanggung jawab, makanya harus ada perjanjian hitam di atas putih seperti itu. Yang pertama dipakai yaitu sepatu bot safety dulu. Jadi ada sepatu botnya, cuman kebetulan kami kada membawa. Karena itu supaya mengamankan kaki dari tanduk sapi atau hal-hal yang tidak diinginkan, supaya jangan cedera kaki lah si penyembelih ini. Nah, kemudian lalu pakai sarung tangan. Sarung tangannya boleh? Ya. Ini yang karet dulu sarung tangannya, di sebelah kiri. Oh, beda lah yang sarung tangan. Beda. Ya. Sudah. Sisanya. Okay. Kenapa harus memakai APD kayak ini? Karena ini memang sudah aturan dari pusatnya seperti ini. Untuk menjaga keamanan. Keamanan. Iya. Ini yang khusus tukang jagal. Ya. Terus? Nah, kemudian ini ada sarung tangan dari baja. Ini anti sayat. Anti sayat boleh? Iya. Wah. Baja. Iya. Anti sayat. Oh, double. Iya, di double. Kenapa jadi di double? Karena ini akan tembus darah sapi kena. Sedangkan darah sapi itu sesuai yang kami pelajari di Bogor semalam, banyak mengandung bakteri darah yang keluar dari hewan kurban itu. Karena berbahaya, amunnya kadang dibasuh segala macam, jadi penyakit jadinya. Penyakit lah ya. Iya. Sumber penyakit di darah itu. Oke. Setelah itu ini yang sebelah kanan. Dan ini pun anti sayat juga. Anti sayat juga boleh? Oke, sudah dicoba. Wah, sudah dicoba? Sudah dicoba. Ya. Nah, ini gunanya kenapa berbeda? Ini nanti anti selip di sini dan anti sayat untuk memegang golok. Siapa tahu kena menggelosor goloknya kayak itu, pas jari pulang panggal di situ. Panggal lah. Nah, yang berikutnya memasang masker. Jadi ingat kawan. Nah, ini kenapa seperti ini? Supaya jangan memasker lagi dan berkacamata lagi, karena semburan darah kecipratannya itu naik ke atas. Ini bahaya kalau kena mata, itu bisa cepat kabur mata kena. Dan kita kadang-kadang kada ingat di sinilah pelotikannya, di situlah. Lalu jadi penyakit kena amun lambat dibersihkan. Oke, berarti ini standar SOP dalam penyegalan. Pendukungnya Pak. Ya, APD dan safety-nya. Oke, setelah ini apa nih Pak? Ada tambahan lagi dari alat-alatnya, untuk pengenalan alat satunya mungkin? Untuk alat silakan persiapan ketajaman. Nah, Saudara Zulfahmi Haitami. Ini Sidin spesialis tukang asah. Sidin mengerti grade-grade tingkat ketajaman golok itu tahu Sidin? Oh ya nih. Atas meja. Ya. Oke. Nah ini, wah banyak alatnya boleh.
Banyak. Apa aja Pak yang bisa dikisahkan? Iya, sampaikan. Nah. Sebetulnya kalau persiapan alat sembelih itu yang pertama itu yang harus dipastikan tuh ketajaman. Oke. Terus berdasarkan apa yang kami pelajari di Bogor itu kan ada higien sanitasi. Ya, higienis kan. Nah, jadi alatnya harus higienis, harus bersih, bujur-bujur bersih, harus bujur-bujur tajam juga. Maksimal kalau di JGS itu untuk ketajamannya tuh jadi karena tagar lah. Iya, ya. Nah, karena tagar. Karena kebanyakan kalau yang kami temukan itu para penjagal nih biasanya parangnya goloknya nih asal. Iya, iya, iya. Oh, sudah mbah titik ya. Dibawa ke pandai. Sudah mbah di titik nih, begitu disembelihkan kayak manggar gaji tadi. Oh iya, ya kayak kawan-kawan tadi pertama le. Akhirnya begental. Akhirnya begental. Makanya kalau yang standarnya di JGS minimal seminim-minimnya itu kertas mulus. Nah, mulus. Kada ada serabut. Oh, kada ada serabut sini lah. Ulang lagi. Ya. Lagi. Jangan. Jadi seminim-minimnya itu. Wah. Nah, apa? Karena nextnya plastik. Itulah. Lanjut ke plastik. Habis itu Tingkatan berikutnya plastik. yang berikutnya tuh plastik. Jadi kita plastik gelapung. Nah ini plastik gelapung ini. Jadi kita sebelum turun itu harus tes kayak itu dulu. Tes dulu. Bila plastik ada apa enggak, jangan wani-wani turun. Jangan. Iya. Wah. Oke. Jangan di kertas. Yang terakhir tisu. Terakhirnya tisu. Nah ini stropping ini fungsinya untuk menormalkan lagi ketajaman awalnya. Misalnya awalnya nih saya tisu, begitu kita pakai nyembelih, nyayat apa, berkurang nih tajamnya nih. Iya. Jadi di stropping dulu. Nah, jadi kalau filosofi buhan tukang asah itu tidak ada ketajaman tanpa ada stropping. Woi. Karena Jadi ini harus ini yang rahasia tersembunyinya nih. stropping lah. Iya, kebanyakan kan orang masah di batu aja. Iya. Karena mungkin ada landap maksimal itu. Kalau sekadar di batu aja. Iya. Tisu lah. Nggih. Tisunya nang lurus. Ini sudah dipakai. Ini standar akhir dah. Berapa ekong ya nyembelih belum diasah. Nah, Tuh. langsung rapid tisunya. Nggih. Yang lading, ini yang golok terpanjang. Wah. Sekitar 35 ya? 30. 30. Nggih. Ini stainless. Jadi kada mudah bekarat juga, nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulon akan menjelaskan dua cara untuk merobohkan sapi. Yang pertama caranya itu sistem barley, yang kedua sistem rope. Nah, sistem barley itu sistemnya kayak gini. Nah, ambil tali setengah, ditaruh di sini. Jadi langsung diikat sini nah belakang. Nah, contoh lah. Sini aja kah? Nah, ikat lagi di atas, disilang. Jadi langsung ke bawah sini. Ada, bagaimana? Mulai awal bagaimana? Bahasa. Oke, kita ulang dari awal lah. Nah, sistem barley. Nah, Sistem barley lah. Ya. diambil dari atas dulu. Dari atas dulu. Habis itu disilang. Disilangnya ke bawah. Nah, ini kan ngikat di atas. Nah, habis itu diikat lagi ke atas, disilang lagi. Nah, tarik ke bawah. Nah, ini taruh di kaki.
Nah, kaki. Itu Sistem Barley, barley. ya, betul. Nah, di sini nanti kemana arah kiblatnya, seandainya ke sana kiblatnya, jadi ditariknya sebelah sini. Nah, tarik sebelah sini. sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Nah, nanti jatuh sendiri dia. Nah, jatuhnya ke situ. gugur ke sini. Nah, yang ditarik langsung. yang kanan. Ya. Jatuhnya ke kiri. Ke kiri le, Ya. belawan le, apalah. Jadi amun jatuh nih langsung aja disimpunakan Disimpun. betisnya. Yang dijeret. Berarti kada di bawah ini le yang dijerat-jerat le. Nah, itu bisa juga. Itu dijerat di bawah sini kaina itu. Kaina. Biasanya kan yang pertama tuh yang di hidung kan nih ke kayu kalau. Nah, di sini ini sudah Hidung-hidungnya. pasti itu harus Ya, ada ya, situ ya. ke sini. Hanya pakai sistem barley kayak ini nah. Hanya ditarik ke Tarik, ini nah, gugur. Baba. Nah. Mungkin kayak gitu yang pertama. Nah, kedua? yang kedua kalau inilah spesialis sapinya jinak gitu nah. Oh, jinak, Karena kalau kada jinak biasanya susah menjeratnya kayak ini. Nah, mun kada jinak. Nah, yang misalnya sapinya liar kami pakai sistem rope biasanya. Nah, sistem rope tuh kayak gini nah. Sistem rock. Ya, rope. Nah, sistem rope. Nah, yang pertama Ini sapi Bali nih. sapi Bali. Agresifnya. Yang agresif sapi liar lah, yang lepasan. Nah, yang pertama ini dikencangin aja, kepalanya di kayu kalau nah, kencangin aja. Maksudnya kencang tuh jangan terlalu jarak lah, jauh lah. Rapat aja kayak itu nah. Tapi nantinya dikendorin juga nantinya. Dirapat supaya kada lari kemana-mana biar tumpuannya sini. Habis tuh kita ambil kakinya sebelah sini nah. Sebelah sini. Ini dijarat lo lah. Jarat, tarik, anda ke kayu supaya dia nggak bisa gerak. Talinya ini di kayu kan dulu sini. Ya, Ya. ini dijarat Di kayu sini loh. di kayu. Nah, Dua kan. ya. Sudah di anu tuh dijarat. Oh, sudah dijarat. Ya. Nah, yang pastinya lah ini di sini kalau di Ya, sudah di sudah kayu, tadi, ya. di sini di kayu supaya kada kau ma anu kada kau ma anu kita nih. Nah, hanya kita jarat di sini. Nah, sini. Yang dari bawah biasanya ya. Jarat. Biasanya di atas pang. Ambilnya. Nah. Oh, sama aja pang juga. Terserah aja. Yang penting jarat lah kayak itu nah. Nah, kita simpulnya di sini. Oh, sebelah kanan. Nah, simpulnya nih kayak gini aja nah. Nah, simpul hidup. Simpul hidup. Nah, biar ada tarikannya bisa nah. Nah. Jadi nah, sampai di sini sudah baru tarik ke sini aja nah. Oh, tariknya di sini le. Ya, kiblatnya ke sana kan? Ya, ya. Tarik sini. Nah, Di gitu. sini sambil mungkin nih mana Nah, rambah. tarik gitu. Nah, habis itu saya ulun menjelaskan masalah yang maikat tali pulang nih. Apa maikat betis? Betis. Mereka tali. Nah, apa simpul kupu-kupu aja. Nah, simpul kupu-kupu itu kayak ini dulu, bis itu silang, ambil di tengah. Nah kayak ini nah kupu-kupu. Biar keempatnya dapat le. Kada dua aja dulu. Oh, dua aja dulu. Nah, jarat. Nah, simpul kupu-kupu. Baru ke kaki lagi dijarat. Jadi biar satu kali aja le, kada perlu dong. Enggih. Ini kan langsung aja, nah langsung jarat aja lagi di di batis nah. Simpunakan keempatnya. Simpunakan di keempatnya supaya Kada kada usah bergerak. lagi pakai kayu dimasukkan, Ya. sakitnya. Sakit. Iya. Maginya masukkan, jejak pulang kayunya. Nah, tersisanya. Yang pasti supaya ada ruang gerak lah buat dia. Iya. Tapi kalau sudah disembelih, posisi sudah mati, dikondorin aja lagi supaya kada menyiksa gitu sapinya. Oke, mungkin itu saja yang. Nah, tadi itu kan yang di sini jerat kan dikondorin di sini nah, ibarat sekitar semeter biar bisa jatuh. Iya, Yang di kayu tadi itu nah, maksudnya tadi itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Oke. Ya. Ya, Terima kasih. terima Mas kasih. Ede. Ya. Ustaz. Oke, itu sudah tahu le tentang ilmu yang didapat dari Dan alat, ya. pelindung lah yang sudah dilakukan dan terkait teknik merobohkan juga. Iya. Jadi bagi yang mengunti sapi, mengunti itu ada dua, ada yang di sebelah sini menarik bagian lehernya di sini dan yang sebelah sini. Ingat, yang sebelah sini jangan posisi di sini karena akan menghalangi yang menyembelih. Jadi harus bergeser ke mukanya. Lurus. Ya, lurus. Posisi sapi, lambung kirinya harus di tanah.
kemudian menghadap ke arah kiblat, mulai awak sampai leher. Kalau kepala boleh di tengadah, karena batasan menghadap kiblat itu sampai leher aja. Jadi untuk wajah boleh ke arah kiblat, boleh ke atas untuk memudahkan yang menyembelih. Ya, silakan. Cara memotongnya, ini potongnya libat. Ya, ini untuk cara memotong sistem dorongan. Oh, dorongan. Posisi kaki atau betis ini bersentuhan dengan kepala sapi yang sebelah kiri. Dengkulnya kala. Ya, dengkulnya Dengkulnya ke kepala. dengan kepala sapi ini. Kepala sapi le. Disentuhkan. Ya. Ya, kuda-kudanya ke belakang kayak ini. Kada boleh yang bebirangkang ini kada boleh. Hai, Bapak. Bebirangkang kayak ini kada boleh. Oh, kayak ini ada boleh. Ya. Ya. Oke. Ya, ini sistem dorong lah. Nah, tangan kiri si penyembelih harus memegang, makanya ini harus pakai sarung tangan yang baja karena beparakan lawan golok. Ya. Dan untuk posisi meletakkan apa ngarannya golok ini 5 jari di bawah rahang. Jadi mulai rahang diukur 5 jari, disitulah titik sembelihannya. Rahang sapi. Nih sini. Oh. Kalau kambing 3. 3. Ya. Kalau sapi 5. Kalau ayam 1. Ayam 1. Oke. Ya, silakan. Pakai dorongan. Nah, diletakkan seperti ini. Dorong ke sini dulu. Dorong sini dulu. Ya, sampai setengah keliling di bagian leher sapi sini. Sampai setengah sini. Tarik. Tariknya begaman sampai ke ini juga. Nah, kenapa demikian? Supaya urat pembuluh darahnya yang kanan dan kiri ini pagat seberataan. Karena ada 4 urat tersebut, ada hulqum, mar'i, dan wadija'an. Wadija'an itu adalah 2 saluran pembuluh darah kanan dan kiri. Itu harus putus keempat-empatnya. Dan sistemnya pun harus sekali dorong dan sekali tarik. Karena dalam kitab fikih kurban itu dhihaban wa iyaban. Sekali tunjul, sekali tarik, selesai. Karena itulah yang diinginkan Rasulullah, yaitu secepat mungkin dan setajam mungkin serta setepat mungkin. Supaya hewan kurban ini kada merasa sakit. Kada merasa sakit sama sekali, nyaman. Tapi kalau ini begantal, behimat, contoh begantal. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini tidak dengan cara yang ihsan. Tidak diinginkan oleh Rasulullah seperti itu. Rasulullah pun tidak mencontohkan hal yang seperti itu karena akan menyakiti hewan kurban. Dan itu bisa berakibatkan hukumnya jadi makruh nantinya. Yang menyembelihnya itu. Kalau hewan kurbannya sah aja. Cuman cara penyembelihannya yang makruh jadinya. Karena menyakitinya berkali-kali, merasa sakit, kuriak-kuriak sapinya. Nah, seperti itu. Oke. Dah, ini yang pertama. Yang kedua dengan cara tarik. 2 cara aja gini. Iya. Yang pisau, mana pisau yang pendek? Pakai pisau pendek le. Oke. Tekniknya sama, kuda-kudanya sama, titiknya sama. Hanya cara menyembelihnya yang berbeda. Ini sistem tarik. Dan bagi seorang penjaga, wajib dia mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar dengan jelas dan fasih ucapannya. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Seret, sekali tarik, putus. Kayak apa caranya supaya bisa sekali tarik putus? Ya memang harus sering-sering latihan, rancak-rancak latihan. Latihannya mana, Ustaz? Di RPH. Nah, rumah pemotongan hewan di Disbunak. Mabuun. Ya, Mabuun. Berarti rancak lah situ, Mak. Hampir setiap malam. Hampir setiap malam. Setiap malam kami dapat giliran semertaan bergantian. Latihan di situ. Ya, karena kada kawa sekali tarik asa rabit kada kawa karena harus mencapai 4 urat ini yang diputuskan. Iya. Berarti ada 2 tata cara menyembelih lah dengan dorongan dan tarikan. Lah. Sebenarnya masih ada lagi. Cuman kebanyakan. Cukup 2 saja. Iya. Oke. Nah, itu tadi sudah lah Pak Ustadz lah tentang kita teknis tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan sesuai syariat.
Nah mungkin terakhir ada penyampaian yang mungkin disampaikan dari Pak Bersih dulu. Oke, ini dari berbagai macam tadi kita sudah mengetahui hukum fikih kurbannya, terus teknisnya, kemudian alat-alat peraga dan sebagainya. Hal ini berdirinya JGS juga beriringan dengan program pemerintah yang tentunya merupakan membantu untuk percepatan perkembangan UMKM, yang mana UMKM yang terhitung dari tanggal 18 Oktober 2024 nanti itu semua produk yang berbahankan daging harus berlabelkan halal. Nah dengan demikian kita para JGS yang termasuk di dalam Yayasan Jagal Ganteng Syariah ini sehingga diberangkatkan ke Kinegara Bogor kemarin. Gunanya itu tadi untuk mendorong percepatan pembangunan label halal di Kabupaten Tabalong. Nah, kemudian daripada itu juga hal ini kita sesuai dengan itu tadi keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Halal dari Kementerian Agama RI itu nomor 77 tahun 2023. Hal inilah yang nantinya akan ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2024 nanti. Peraturan itu tadi. Dan Bon Pian ini artinya setiap kan di luar dari hari raya kurban, apakah stay-nya mungkin tetap bisa dipanggil atau cuma di RPH aja yang bisa pemotongan? bebas kita semuanya. siap dipanggil setiap waktu dan kapanpun. Iya, terbuka. Terbuka Untuk umum. Bahkan kalau seandainya ada produsen atau konsumen yang memerlukan misalkan dari pemotongan ayam misalkan di kandang untuk menjamin kehalalan kita, karena kan banyak bahan-bahan dari ayam itu kan ada pintol, ya kan. Kemudian itu ada yang mau minta jagalkan dari yayasan, kita siap turun. Siap turun Dari anggota kita yang sudah bersertifikat halal. Oke. Terima kasih Pak Ustadz Fahmi dari Ketua JGS, Pak Bersih, dan teman-teman semua dari JGS. Semoga berjalan lancar di Hari Raya Idul Adha nanti. Oke, kami beserta kru petugas pamit undur diri. Tetap saksikan Warung Sarba setiap Senin sampai Rabu pukul 20.00 WITA hanya di TV Tabalong, dan juga nonton TV Tabalong melalui apps aplikasi dari Android ataupun iPhone, dan juga bisa ditonton melalui Facebook TV Tabalong dan juga YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.